semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, jam berapapun teman-teman melihat video ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sosiologi. Nah, di sini kita akan membahas apa itu sosiologi dan apa saja tokoh-tokohnya, lalu pembahasannya apa saja. Baik, langsung saja kita mulai ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hakikatnya manusia itu sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial tentunya. Nah, lalu apa sih arti dari kedua kata ini? Nah, kenapa kita disebut sebagai makhluk individu? Karena masing-masing individu ini memiliki karakter, lalu kemampuan, dan juga pola pikir yang tentunya berbeda-beda ya. Baik itu berdasarkan lingkungan keluarganya seperti apa, moralnya seperti apa, dan agamanya apa, itu pasti akan berbeda gitu ya. Gak mungkin kan kalian sama teman kalian itu karakternya sama, bakatnya sama, minatnya sama, pola pikirnya juga sama gitu, itu gak mungkin. Selanjutnya kenapa nih kita disebut sebagai makhluk sosial? Wah, pasti teman-teman udah pada tahu juga nih kalau kita itu tidak bisa hidup sendiri, ya kan teman-teman? Bayangin aja deh kalau teman-teman mau makan, apakah teman-teman bisa ngambil padi dulu untuk dibikin menjadi nasi atau bikin garam dulu buat masaknya? Itu tidak jarang sekali terjadi ya gitu dengan satu orang, tapi kalian bisa mempermudah hidup kalian dengan berinteraksi dengan masyarakat gitu, dengan sosial gitu kan. Karena kenapa kita disebut sebagai makhluk sosial gitu, karena kita butuh bantuan orang lain, baik dalam situasi apapun kita pasti butuh bantuan orang lain gitu. Jadi jangan sekali-kali bilang bahwa saya tidak butuh siapapun, saya bisa hidup sendiri, karena nggak akan mungkin. Karena sudah hakikatnya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, dan tentunya kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial juga karena manusia ini memiliki kesempatan yang sama dalam apa nih kak? Dalam masyarakat. Wah, kalau kata masyarakat pasti teman-teman itu udah sering banget dengar kan. Nah, tapi kalau ditanya definisi masyarakat itu apa, kira-kira teman-teman jawabnya apa? Sekarang kita pakai analogi aja ya. Bayangkan ini adalah sebuah kota. Anggaplah bentuknya seperti ini. Lalu kalian tinggal di tengah kota, di tengah-tengah ini saja. Dan kalian dikelilingi sama keluarga kalian di sini. Keluarga kalian sama adik kalian, kakak kalian, bapak ibu kalian. Nah, terus ada juga saudara-saudara kalian di kota-kota ini. Nah, saudara-saudara kalian di sini kan agak mencari sedikit ya mungkin. Nah, ada juga nih teman-teman kalian, teman-teman sekolah, teman SD, SMP, SMA ya tentunya. Nah, lalu sisanya adalah orang-orang yang kalian kenal, yang mungkin kalian gak tahu siapa. Tuh, ada wilayah dan ada orang-orang nih yang titik-titik ini adalah orang. Nah, lalu masyarakat ini itu sebenarnya wilayahnya atau orang-orangnya sih? Coba deh teman-teman pikirin. Mungkin kalau udah dengar kata masyarakat tuh pasti pada jawab ya orangnya lah kak gitu. Tapi kan orang juga, ketika orang banyak itu pasti satu wilayah gitu kan. Jadi masyarakat itu orang-orang dalam wilayah gitu kak. Mungkin ada juga yang menjawab seperti itu. Tapi yang harus teman-teman ketahui bahwa setiap
orang-orang ini pasti memiliki hubungan kan antara satu sama lain. Kalian punya hubungan nih ke ibu kalian, misalnya minta tolong atau minta uang jajan gitu. Punya hubungan ke kakak kalian, minta tolong antar kemana gitu. Dan ke teman-teman kalian misalnya minta catatan tugas gitu kan. Dan bahkan ke tukang sayur nih, kalian mau makan gitu, kalian pasti punya hubungan ya gitu sama tukang sayur. Nah, hubungan ini disebut dengan interaksi. Nah, jadi masyarakat itu sebenarnya bukanlah wilayahnya dan bukan juga orang-orangnya, tapi interaksinya gitu ya teman-teman. Nah, dan tentunya interaksi inilah yang akan dibahas di sosiologi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ditanya sosiologi itu apa, ya jawabannya ilmu yang mempelajari tentang dihapus dulu ya untuk takutnya kalian nggak jelas. Sosiologi ini adalah ilmu tentang masyarakat. Dan tentunya mempelajari interaksinya atau hubungannya. Nah, mungkin teman-teman pikir ya karena hubungan yang ada dalam wilayah ini tuh rumit gitu, jadi makanya kita perlu belajar sosiologi. Nah, biar teman-teman nggak penasaran, sosiologi ini sebenarnya lebih jelasnya itu membahas tentang apa, kita scroll dulu nih ke bawah. Nah, di sini saya udah tempelin 3 ahli sosiologi. Coba deh teman-teman sebutin, yang paling kiri ini siapa? Atau yang tengah? Atau yang paling kanan nih, yang dari negara kita? Bapak sosiologi dari Indonesia ya, Pak Selo Sumartian, betul sekali. Lalu yang ini siapa nih? Masih pada ingat nggak? Ini adalah Max Weber. Dan yang paling kiri ini yaitu Bapak Sosiologi Dunia, Auguste Comte. Pasti kalian bertanya-tanya, buat apa sih aku kasih kalian tokoh-tokoh sosiologi gitu. Di video ini kita cuma pengen tahu sebenarnya gitu, menurut mereka yang notabene adalah para ahli, ilmu sosiologi ini apa sebenarnya. Kita mulai dari kata Bapak Auguste Comte dulu ya. Nah, Bapak Auguste Comte ini bilang bahwa katanya sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan ya tentunya, yang mempelajari tentang fenomena sosial. Tapi fenomena sosial itu tentunya dengan hukum-hukum yang tetap. Teman-teman maaf banget karena ini memang mungkin agak dihapus aja yang tulisannya nggak jelas, takutnya kalian terganggu. Ini saya tulis ulang. Maksudnya fenomena sosial dengan hukum-hukum yang tepat ini apa gitu. Maaf ya, maksudnya bukan tepat ya, tetap. Benar ya, tadi saya bilang. Maksudnya apa nih fenomena sosial dengan hukum-hukum yang tepat ini? Bahwasanya bahwa fenomena sosial ini tidak selamanya positif ya gitu, bahkan malah kebanyakannya negatif gitu. Dan tentunya
baik fenomena positif maupun fenomena negatif ini ada hukum-hukum yang tetap gitu. Kenapa harus hukum tetap ya? Supaya hukum-hukumnya itu jelas gitu. Misalnya ketika ada fenomena sosial yang negatif, lalu hukuman apa sih gitu yang tepat gitu untuk si pelaku gitu misalnya. Nah, selanjutnya kita menuju ke menurut Max Weber. Nah, Max Weber bilang sosiologi ini sebagai ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial. Nah, nanti tindakan sosial ada materinya sendiri ya. Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut, mungkin ditunggu aja beberapa video selanjutnya tentang tindakan sosial gitu. Nah, tentunya tindakan sosial ini untuk apa? Untuk meneliti, bukan meneliti, maksudnya untuk menjelaskan fenomena sosial yang diteliti. Nah, jadi dalam sosiologi ini nanti akan ada bab mengenai penelitian sosial gitu. Nah, kenapa sih kita harus melakukan penelitian sosial? Ya biar kita tahu masalah sosial itu apa aja dan gimana cara ngatasin itu. Nah, yang terakhir nih menurut Bapak Slow Sudirman bahwa Slow Sumarjan ya sorry teman-teman. Nah, bahwa sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur. Nah, nanti juga akan ada nih pembahasan tentang struktur sosial. Nah, ada juga katanya tentang proses. Ya tentunya proses interaksi tadi ya. Dan perubahan sosial juga. Dan itu dalam masyarakat. Nah, jadi kata Bapak Slow Sumarjan ini bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, proses, dan perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, gimana teman-teman? Udah kebayang belum sosiologi itu apa? Pasti sudah ya, karena kita sudah menjabarkan pengertian sosiologi menurut 3 para ahli ini. Nah, jadi kan katanya nih, sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang interaksi. Nah, sekarang interaksi itu sebenarnya apa? Nah, interaksi itu merupakan hubungan antara individu itu artinya diri kita sendiri ya dengan individu lain ya. Misalnya kalian berhubungan dengan teman kalian gitu, itu adalah interaksi individu dengan individu. Nah, ada juga interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, ini kebayang dong ya, misalnya ketika kalian berinteraksi dengan satu organisasi gitu, dengan satu orang yang membawa organisasi, dan itu adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, selanjutnya ada juga interaksi dengan kelompok juga. Tapi tentunya nih, ketika kita melakukan interaksi ini kepada baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok gitu, kita nggak mungkin kan satu pendapat terus gitu ya, nggak mungkin kayak pola pikir kita, pendapat kita, keputusan kita itu sama gitu antara kita dengan teman-teman kita atau dengan orang lain gitu. Pasti ada perbedaan kan.
ketika melakukan interaksi ini. Seringkali perbedaan ini menjadikan sebuah masalah dalam sosial. Nah, jadi setiap dalam masyarakat itu pasti ada masalah. Ini pasti ada. Ya, baik itu masalah ketika kalian memiliki perbedaan pendapat ataupun masalah-masalah yang lainnya, misalnya masalah iklim gitu, itu pun bisa jadi masalah sosial sebenarnya. Nah, sebenarnya kenapa sih masalah sosial ini bisa terjadi? Sebenarnya masalah sosial ini terjadi karena gejala sosial. Nah, intinya setiap ada masalah itu kan pasti ada gejalanya nih. Dan tentunya gejala yang terus-menerus terjadi itu akan menghasilkan masalah gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus contohnya gejala sosial ini apa nih? Contohnya adalah yang pertama, kemiskinan. Kenapa nih kemiskinan dijadikan sebagai gejala sosial? Tentunya ketika kemiskinan ini terus bertambah, banyak orang-orang miskin itu akan menyebabkan masalah sosial, yaitu kemiskinan negara gitu kan. Nah, contoh lain sebenarnya banyak sih, seperti plagiat. Misalnya plagiat itu apa ya namanya, plagiarisme ya. Nah, ini tentunya banyaknya plagiarisme itu ya akan menimbulkan masalah sosial juga gitu kan. Lalu contoh lain ada korupsi. Nah, ini tuh kalau korupsi ini memang pasti akan menyebabkan masalah sosial ya gitu. Itu masalah negara gitu kan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai gejala sosial. Mungkin nanti akan ada pembahasannya lagi lebih lanjut mengenai gejala sosial ini, dan kita sebutkan satu-satu ya teman-teman. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu nih bahwa penyebab dari masalah sosial itu adalah gejala sosial. Nah, dan gejala sosial ini akan banyak dipelajari dalam sosiologi. Nah, lalu sebenarnya kenapa sih sosiologi itu bisa dikatakan sebagai ilmu gitu kan? Sifat-sifatnya apa saja? Nah, ada 4 sifat sosiologi. Yang pertama adalah empiris. Yang kedua teoritis. Yang ketiga kumulatif. Dan yang terakhir ada non-etis. Mungkin beberapa dari kalian ada yang baru dengar ya salah satu kata-kata ini. Baiklah, kita jelasin satu persatu. Nah, empiris itu sebenarnya apa sih? Empiris itu karena sosiologi ini berdasarkan realitas di lapangan gitu. Jadi karena ilmu sosiologi ini pembahasannya itu berdasarkan pada realitas di lapangan, tidak spekulatif atau ngada-ngada gitu. Jadi berdasarkan fakta, makanya kenapa disebut empiris. Nah, selanjutnya karena sosiologi ini disusun secara sistematis ya,
abstraksi juga. Nah, makanya disebut teoritis ilmunya tuh. Lalu yang ketiga adalah kumulatif. Ya. Nah, karena sosiologi ini memperhitungkan mengevaluasi juga dan memperbaiki studi sosiologi yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi ya namanya masyarakat itu pasti kan memiliki perubahan ya gitu. Gejala sosial ini terjadi karena kita sebagai masyarakat itu mengalami perubahan gitu kan, baik perubahan status, perubahan iklim, usia gitu kan. Nah, makanya kenapa sosiologi ini memang terkadang berubah gitu, bukan teorinya kayak semacam konsepnya itu berubah gitu, karena sifatnya memang kumulatif, yaitu memperbaiki studi sosiologis yang sudah ada gitu kan. Nah, jadi memang disesuaikan dengan zaman dan perubahan gitu, makanya disebut sebagai kumulatif. Dan terakhir adalah non-etis. Non-etis ini yaitu tidak melihat benar atau salahnya sebuah ilmu, melihat benar atau salah. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini ketika nanti kalian itu melakukan sebuah penelitian gitu, walaupun memang hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, itu kalian tidak benar dan tidak salah gitu. Namanya memang sosiologi ini hasil penelitiannya mau bagaimanapun memang seperti itu gitu. Makanya kenapa sosiologi disebut sebagai ilmu yang non-etis. Nah, gimana nih teman-teman, ya tahu kan hakikatnya sosiologi ini sebagai apa dan untuk apa kita belajar sosiologi. Nah, terima kasih sudah mendengarkan video ini dari awal penjelasan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.